Halo adik-adik semua, apa kabar? Apakah adik-adik semua bersukacita? Ya, kita akan bersukacita dan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur dan mohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah, atas berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji nama Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan mampukan kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji dengan sukacita pujian nyanyi Glory. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita baru saja memperingati kemenangan Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Yesus Juru Selamat kita sudah menang. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan. Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Kalau Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bisa mengalahkan maut. Tuhan sudah bisa membuktikan kuasanya. Apakah kita masih perlu merasa takut? Apakah kita masih perlu gentar? Tidak, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar. Bersama Yesus, kita pasti menang. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan, pujian Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya.
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia lahir. Roh Kudus turun. Betul adik-adik, kita tidak perlu takut. Tapi bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang mereka rasakan? Halo adik-adik. Adik-adik, Kak Asra mau tanya. Adik-adik pernah merasa takut nggak? Pernah? Wah, pernah ternyata. Kira-kira takut apa ya? Takut sama petir? Takut? Oh iya, ada yang takut sama petir loh. Kalau sama gelap? Takut juga. Wah, ternyata ada yang takut petir, ada yang takut sama gelap. Adik-adik tahu? Ternyata nggak cuma adik-adik aja loh yang pernah merasa takut. Setiap orang pernah merasakan takut. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pernah loh merasakan takut. Nah, kita mau dengar cerita tentang apa sih yang mereka takutin? Oke, cerita kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, adik-adik, rasa takut itu biasanya muncul karena apa? Karena rasa ada seseorang yang mengancam, ya kan? Karena ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Nah, hal itu juga yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa terancam oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh para pemimpin agama. Walaupun para murid itu sebenarnya mereka sudah lihat loh kubur Tuhan Yesus yang kosong. Mereka ingat dengan perkataan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka masih merasa takut adik-adik. Dan akhirnya mereka berkumpul di sebuah rumah dan mengunci rumah tersebut sehingga mereka berada di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Nah, pada saat mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, para murid menjadi tidak takut lagi. Mereka merasa damai yang luar biasa di dalam hati mereka. Dan saat mereka berbicara dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menunjukkan luka di tangan dan juga di lambungnya, mereka semakin yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita masih merasa takut? Takut itu boleh karena itu wajar. Tetapi apakah kalau kita takut itu berarti kita tidak bisa melakukan apapun? Tidak ya adik-adik ya, kita harus melawan rasa takut itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa. Berdoa kepada Tuhan, sampaikan rasa takut kita kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, seperti para murid bisa melihat dan juga berbicara langsung kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik merasa harus menghadapi sesuatu yang besar dan adik-adik merasa tidak mampu, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita, Tuhan Yesus yang akan menjaga kita, dan Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, seringkali kami merasa takut dalam kehidupan kami. Kami takut terhadap banyak hal, dan itu membuat kami tidak berbuat apa-apa. Ampuni kami Tuhan, dan mulai saat ini kami mau menyampaikan rasa takut itu kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat kami
dan akan selalu hadir bersama-sama dengan kami di dalam hati kami dan juga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana cerita tadi adik-adik? Betul, ketika Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut. Karena damai-Nya akan selalu ada bersama kita. Yuk, kita memuji Tuhan, damai-Nya seperti sungai. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita mau buat apa ya? Hari ini kita mau buat burung merpati seperti ini. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan kertas. Bisa kertas manila, kertas BC atau kertas kardus. Ya, bisa apa saja. Nah, lalu kita juga siapkan pensil, bolpen atau spidol. Jadi alat tulis ya. Nah, kita akan membuat burung merpati dengan menggunakan pola jari tangan. Jadi pakai jari tangan adik-adik sendiri. Kak Andri biasa menulis dengan tangan kanan. Jadi Kak Andri akan menggunakan pola jari tangan sebelah kiri. Nah, letakkan jari adik-adik seperti ini. Perhatikan jarak telunjuk dan jempolnya agak jauh ya. Supaya nanti burung merpatinya nampak bagus. Nah, setelah diletakkan, adik-adik gunakan alat tulis, pensil, bolpen. Lalu kita bikin polanya. Kita gambar sesuai jari tangan adik-adik. Bagi adik-adik yang kecil bisa dibantu oleh mama atau papa ya. Nah, seperti ini. Coba kita angkat. Nah, sudah jadi. Bagian bawahnya kita sambung. Seperti ini. Oke. Lalu kita gunting. Nah, ketika menggunting, adik-adik yang belum bisa menggunting sendiri, minta bantuan papa atau mama atau kakak yang lebih besar ya. Setelah kita gunting, nanti akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau buat paruhnya. Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas yang berwarna. Kita gambar paruh seperti ini. Atau kalau adik-adik misalnya tidak punya kertas yang berwarna,
bisa pakai kertas putih. Kita gambar seperti ini. Lalu adik-adik bisa warnai. Lalu baru digunting. Dan jadi seperti ini. Yuk kita tempel ya. Kita beri lem. Kita tempel. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita beri matanya. Mudah kan adik-adik? Burung merpati kita sudah jadi. Oke, sekarang kita masuk ke kelas kecil dan kelas besar ya. Oke adik-adik, sekarang kita aktivitas untuk kelas kecil. Untuk kelas kecil, nah ini yang diperlukan burung merpati yang tadi adik-adik sudah buat. Lalu adik-adik juga nanti membuat bentuk hati seperti ini. Nanti minta bantuan mama dan papa ya. Lalu diberi tulisan di dalamnya kata damai. Selain itu, adik-adik juga sediakan kertas warna-warni dipotong-potong panjang seperti ini. Bagi adik-adik yang tidak punya kertas warna-warni, tidak perlu khawatir. Adik-adik bisa memakai kertas putih dipotong-potong, lalu bisa diberi warna seperti ini. Diberi warna sesuai dengan keinginan adik-adik warnanya. Adik-adik bisa memilih warnanya sendiri. Ya. Setelah itu, burung merpati kita tempel ya di belakang kata damai. Kita beri lem dulu di sini. Kita beri lem. Lalu kita tempel di sini. Seperti ini. Oke? Nah, setelah dia menempel, kertas warna-warni yang panjang ini kita tempel di belakang bentuk hati. Yuk kita coba ya. Ini kita tempel. Seperti ini. Seterusnya yang lain juga kita tempel di belakangnya. Nah setelah kita tempel semua, nanti akan jadi seperti ini. Nah, sudah jadi untuk aktivitas kelas kecil. Seperti ini kalau kita angkat dia seperti ini. Tuh, ya. Bisa ya adik-adik ya? Ini aktivitas untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, adik-adik juga menyiapkan burung merpati yang sudah dibuat tadi. Burung merpati yang ini. Nah, untuk kelas besar, adik-adik nanti menuliskan ayat di dalam burung merpati ini. Ayatnya kita ambil dari ini. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seperti ini. Bisa ya? Silakan adik-adik berkreasi menulis. Tidak harus dengan bolpen atau spidol warna hitam. Adik-adik bisa berkreasi dengan pensil warna atau alat tulis lainnya. Ya, jadi dituliskan ayat ini. Oke. Nah, kelas besar sudah. Kelas kecil juga sudah. Ya, adik-adik bisa ya adik-adik mengerjakan. Selamat mengerjakan aktivitas
lakukan dengan penuh sukacita ya adik-adik. Dan sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan, pujian Salam Damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Oh ya, persembahannya seperti biasa bisa dititip ke mama atau papa ya. Bye-bye, sampai minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu, tetap sukacita, damai Tuhan beserta adik-adik semua. Bye-bye.